Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Gara-gara pengemudi tertidur di tepi jalan, sebuah mobil sempat digeledah polisi. Harga cabai dan bawang di Balikpapan terus melonjak. Pantai Ambalat di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara kian diminati warga untuk berwisata. Minibus bernomor polisi KT1071HD yang diparkir di Jalan Pangeran Suryanata Air Putih, Samarinda Ulu ini menggegerkan warga pada Minggu siang. Itu terjadi karena mobil sudah diparkir lebih 2 jam dalam kondisi mesin masih menyala. Warga yang khawatir berupaya membangunkan pengemudi itu. Warga akhirnya melaporkan ke polisi setelah pengemudi tidak merespons meski mobilnya sudah digedor-gedor. Tahu kita tadi di seberang situ apa baiki mobil. Pas kita pulang ada mobil di sini. Begitu dilihat Ada orangnya di dalam, kelihatan masih ada napasnya. Jadi ada tadi orang gedor-gedor di atas atap itu enggak bangun. Nggak bangun ya? Kan. Oh iya. Jadi mesin masih nyala Pak ya? Nyala. Mesin masih nyala ya? Bilang orang yang belanja di Herama tadi, dia kalau enggak nyala mati, nasinya kan mati kan. Iya. Polisi akhirnya berhasil membangunkan pengemudi tersebut. Dari keterangan pengemudi, ia tertidur di tempat itu karena kelelahan usai perjalanan dari Balikpapan ke Tenggarong. Bapak ada laporan warga melihat mobil ini tempat berhenti sudah sekian lama, mungkin kisaran 4 jam. Dalam keadaan hidup, yang bersangkutan tidur di dalam. Jadi dikira warga juga berpikir bahwasannya takut untuk melihat, untuk membangunkan. Mungkin dikira warga orangnya sudah meninggal atau apa. Ternyata warga nelpon pihak kepolisian untuk memastikan. Ternyata yang beliau kelelahan dalam perjalanan dari Balikpapan. Jadi mungkin beliau istirahat di sini. Setelah itu kita banguni, kita coba sadarkan. Beliau memang mau ke Tenggarong. Sebelum diizinkan melanjutkan perjalanan, mobil dan pengemudinya digeledah polisi. Itu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan pengemudi mobil membawa barang terlarang. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Jaksa Penuntut Umum Kantor Kejaksaan Negeri Balikpapan melakukan upaya banding atas perkara korupsi anggaran pengadaan lahan TPA di Manggar, Balikpapan. Upaya ini dilakukan karena vonis terhadap terpidana lebih rendah dari tuntutan. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Balikpapan Rudi Susanta menyatakan, terdakwa Andi Walinono divonis 8 tahun penjara dari tuntutan 10 tahun. Terdakwa Rusdiana divonis 5 tahun dari tuntutan 9 tahun penjara. Dan Dwi Haryanto divonis 1 tahun dari tuntutan 9 tahun penjara. Kalau untuk TPU, sementara yang Jaksa memilih untuk mengajukan banding karena menilai vonis tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Terlebih jumlah yang diduga dikorupsi pada anggaran pengadaan lahan sebanyak 12 miliar rupiah dari nilai proyek 22 miliar rupiah. banding sudah. Jadi untuk TPU Astani kita tuntut 7 tahun. Sikap jaksa penuntut umum atas putusan tersebut ya dengan pertimbangan bahwasannya putusan yang dijatuhkan
dirasa belum sesuai dengan tuntutan, maka saat itu juga jaksa penuntut umum menyatakan banding. Ditambah khusus untuk terdakwa Andi Walinono dan terdakwa Rusdiana ini, selain dijatuhi pidana penjara, yang bersangkutan juga dijatuhi pidana untuk membayar denda dan uang pengganti. Nah, terhadap uang pengganti pun dirasa dalam putusan juga masih belum sesuai dengan apa yang kita tuntut. Dalam perkara dugaan korupsi yang mencuat sejak tahun 2014 lalu itu, sebelumnya hakim sudah memvonis 2 terdakwa, yakni Astani selaku kuasa pengguna anggaran dan Robi Ruswanto selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Pemakaman dengan pidana 4 tahun penjara. Amir Hamzah, David Purba, melaporkan dari Balikpapan. Relawan Maratua Peduli Penyu atau Malipe bersama sejumlah mahasiswa pecinta lingkungan di Kabupaten Berau menyisir pantai Pulau Blambangan, Kecamatan Maratua. Para mahasiswa mendatangi pulau ini untuk melihat dari dekat teknik pengelolaan dan pengembangbiakan penyu di pulau tersebut. Para relawan Maratua Peduli Penyu menilai upaya ini layak diberi apresiasi. Mereka berharap kegiatan melindungi habitat penyu tersebar dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Ke Pulau Blambangan itu ingin memperlihatkan bagaimana sih pengelolaan Pulau Blambangan, bagaimana anak-anak di Pulau Blambangan menyelamatkan penyu di Pulau Blambangan. Jadi bagaimana mengambil data, ya itu sih supaya teman-teman dari ini bisa mengikuti. Jadi dari patroli tukik, patroli penyu, terus pengambilan data penyu malam, seperti itu. Mahasiswa pecinta lingkungan ini pun berharap masyarakat dan kelompok usaha secara bersama-sama menjaga habitat penyu. Mereka yakin potensi ekonomi dari pengembangbiakan penyu akan didapat dengan semakin meningkatnya kunjungan di kawasan tersebut. Harapan saya kepada kegiatan ini, semoga masyarakat lebih peduli dengan pengembangbiakan penyu ini, karena kita tahu sendiri bahwasanya Kabupaten Berau ikonnya adalah penyu. Jadi harapannya ini bisa tetap terjaga dan tetap bisa lestari. Habitat penyu di Kabupaten Berau ini tersebar di 5 pulau, diantaranya Pulau Derawan, Maratua, Kakaban, Sangalaki, dan Pulau Belambangan. Saat ini kelima pulau tersebut terus diawasi oleh para relawan. Amir Hamzah, Miko Gusti, melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Gara-gara pengemudi tertidur di tepi jalan, sebuah mobil sempat digeledah polisi. Harga cabai dan bawang di Balikpapan terus melonjak. Pantai Ambalat di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara kian diminati warga untuk berwisata. Jelang Idul Adha 1443 Hijriah, beberapa harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Balikpapan naik. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai yang kini dijual dengan harga Rp120.000 per kilogram.
Sebelumnya cabai dijual dengan harga Rp60.000, kemudian secara perlahan naik hingga Rp100.000 dan kini menjadi Rp120.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang yang semula Rp50.000 kini naik menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai dan bawang di tingkat distributor ini memaksa pedagang menaikkan harga eceran. Mereka mengaku tidak mengetahui pasti penyebab kenaikan tersebut. Mau diapain tapi harus kebutuhan. Iya betul. Beli. Jadi kalau ada begini kan sehari besok beli balik habis lagi, ya gitu 110. 110 sampai 120 gitu. Itu kenapa Bu naik, Bu? Nggak tahu apa pasukannya dari Sulawesi kan dari jauh kurang gitu. Oh. Ada aja sih barang cuma yang mungkin barang dari sana kurang kali. Dari sananya memang udah mahal Bu ya? Udah dari sana udah mahal. Berapa Bu ngambil dari sana? Kita aja di sini ngambilnya ada 85 sih 60. Oh sudah 90.000 Bu ya? Iya. Itu biasa ngambil dari mana sih Bu? Kalau aku sih ngambilnya di Sepinggan. Sepinggan? Iya. Kalau untuk dari luarnya? Dari luar nggak berani ngambil banyak. Oh udah ngambil Iya. banyak ya. Kalau bawang merah tadi Bu? 75-an. 75. Normalnya berapa sih Bu? Kemarin terakhir 50. 50. Itu normalnya Bu ya? 55 aja. Berapa, Nek? 80. 80 sudah, Nek? Tambah naik berarti, Nek? Tambah naik. Sebelumnya berapa, Nek? Biasa 70, 60. Yang kita ini baru 4 hari 80. 80 baru 4 hari. Kenapa Ya, naik? 5 hari. 15. Diakui pedagang dampak kenaikan ini menyebabkan penjualan menurun. Mereka berharap harga bawang dan cabai kembali normal agar pembelian meningkat. Amir Hamzah, David Purba, melaporkan dari Balikpapan. Laku ke banyak orang mengeluh. Bahala betul mau diapain. Gotong royong untuk mempercantik bantaran Sungai Karangmumus ini dilakukan warga Karangmumus, Samarinda Minggu siang. Gotong royong mulai dilakukan dari Jembatan Arif Rahman Hakim hingga Jembatan Satu Selilih. Kegiatan ini pun melibatkan Satpol PP, TNI, polisi, dan beberapa organisasi relawan kemanusiaan. Camat Samarinda Kota menyebut gotong royong kali ini meliputi pengecatan turap, pohon peneduh, dan paving di sekitar tepi Sungai Karangmumus. Agar pengecatan bisa dilakukan dengan cepat, Camat mengerahkan 12 RT yang dibagi menjadi beberapa kawasan. Kegiatan hari ini yaitu kerja bakti massal, tetapi kerja bakti dalam rangka pengecatan paving-paving, turap beserta pohon-pohon yang ada di Sungai Karangmumus pinggiran, mulai dari di bawah jembatan bawahnya Arif Rahman Hakim ya, sampai Suryansa sampai menuju jembatan 1. Ada berapa warga yang terlibat atau berapa RT Bu yang terlibat kurang lebihnya? Banyak sekali ya, tapi kalau namanya banyak tentunya mesti kurang lebih dari 12 RT yang ada di seputaran wilayah Sungai Karangmumus, dan semuanya hadir bersama-sama. Luar biasa hari ini antusias warga semuanya dalam rangka membantu pengecatan turap tersebut. Warga dan para ketua RT ramai-ramai turun karena menghendaki lingkungan tempatnya tinggal lebih cantik dan bersih. Gotong royong ini pun dimaksudkan untuk mendukung pemerintah mendongkrak ekonomi dari sektor wisata. Ini pengecetan. Pengecetan bantaran turap ya, bantaran sungai ya. Ya. Ada berapa dari RT yang mengecat ini, berapa RT Bu RT? Kalau di sekitar sini 5 RT, di 5 sana RT. 5 sekitar 15 RT. 15 RT ya? Oh, ya, tapi kami 29 RT ini turun semuanya. Turun semua ya? Ya, turun semua. Bu RT, apa tujuannya melakukan pengecetan Bu RT? Untuk suasananya supaya ramai juga, artinya tidak kurang, supaya cantik lah kelihatannya cantik, kan. ya. Di sini kan banyak yang jualan, PK supaya ramai lah maksud Supaya ramai saya. ya. Usai dikerjakan oleh warga, bantaran Sungai Karangmumus ini kini lebih cantik dengan warna-warni cat yang sudah dikuaskan ke turap.
pohon peneduh, dan beberapa sudut lainnya. Warga setempat meminta pengunjung agar selalu menjaga kebersihan di kawasan tersebut. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Warga Sangatta antusias menyaksikan pameran lokal market atau pasar lokal yang menghadirkan usaha mikro kecil menengah di lapangan helipad Pusat Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Kutai Timur, Sabtu malam. Antusiasme warga makin bertambah karena kegiatan yang sudah berlangsung 4 hari berakhir malam itu. Pelaku usaha mikro gembira atas penyelenggaraan kegiatan ini. Meski tidak semua mendapatkan banyak pesanan, namun beberapa penjualan dinilai sudah meningkatkan pendapatan. Bahkan pedagang sepatu bekas mengaku beberapa dagangannya terjual di pameran tersebut. Yang belum bisa diklaim, begitu. Oke, mungkin dari ini sekarang mungkin sudah sedikit pengetahuan bahwa kebanyakan juga logo-logo. Sore ada aja yang masuk. Ya. Walaupun 1-2 ada lah. Sangat dalam sekali. Cuma Ya. Sangat kalau dibanding dengan kuliner nggak bisa dibandingin. Bagusnya begitu. Supaya untuk semuanya bisa lebih tahu. Yang pada di pelosok lebih tahu lagi. Biar lebih. Kalau sekarang mungkin belum ya. Apalagi ada tabrakan. Wakil Bupati Kutai Timur yang turut hadir di acara itu menyebut lokal market ini digelar dengan maksud untuk mendorong semangat pelaku usaha kecil dan mikro setelah sebelumnya terpuruk akibat penyebaran wabah COVID-19. Layu sayang. Sangatta. Nice, amazing. Selanjutnya kita dengar lagi sambutan sekaligus menutup acara lokal market 2022 dan dengan adanya support dari teman-teman. Oke, Sangatta Raya Lokal Market 2022. Mari kita sambut dengan meriah. Pelaku usaha kecil yang mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut berharap pemerintah kembali membuka kegiatan serupa agar mereka makin percaya diri untuk mengembangkan usahanya pasca pandemi COVID-19. Amir Hamzah, Sabta Rizky, melaporkan dari Kutai Timur. Memperoleh kegiatan yang begini kita mulai lagi. Ya insya Allah kegiatan ini akan terus kita laksanakan. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Gara-gara pengemudi tertidur di tepi jalan, sebuah mobil sempat digeledah polisi. Harga cabai dan bawang di Balikpapan terus melonjak. Pantai Ambalat di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara kian diminati warga untuk berwisata. Kursus dan pelatihan keterampilan terhadap warga perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan ini jadi perhatian Satgas Pamtas dari Yon Armet 18 Komposit Kodam 6 Mula Warman. Personel TNI sengaja datang di lokasi tersebut untuk memberikan pemahaman wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Pasiter Satgas Pamtas Indonesia-Malaysia menyatakan, kegiatan semacam itu kerap diberikan di hampir semua kegiatan warga yang tinggal di perbatasan. Itu dinilai penting agar generasi muda Indonesia tetap mencintai Indonesia dan mereka bisa mengenal lebih mendalam wawasan kebangsaan. Hari ini Satgas Pamtas Batalion Armet 18 Komposit Buritkang Kodam 6 Mula Warman dengan LKP Robi Perbatasan memberikan
sosialisasi wawasan kebangsaan dan cinta tanah air kepada peserta kursus program pendidikan kewirausahaan di Kecamatan Sebatik dan Kecamatan Sembakung. Harapan kami dapat memelihara rasa nasionalisme dan menumbuhkan rasa cinta tanah air, khususnya kepada masyarakat di perbatasan. Kegiatan ini untuk menyelamatkan generasi muda dan memberikan bekal untuk masa depan dan bisa berwirausaha. Kegiatan yang dilaksanakan di LKP Rubi Perbatasan diantaranya yaitu kursus tata rias pengantin, kursus tata busana, kursus tata boga, kursus kecantikan kulit, kursus menjahit, barista, video editing, dan kursus komputer. Selama ini pelatihan keterampilan rias pengantin, tata boga, menjahit, pembuatan video untuk generasi muda perbatasan ini merupakan program Kementerian Pendidikan Republik Indonesia yang berlangsung 42 hari. Amir Hamzah dan Antoleo melaporkan dari Nunukan, Kalimantan Utara. Satu Armet Muhammad dengan Di Masjid Tua Desa Selangkau, Kecamatan Kaliorang, Kutai Timur inilah setiap hari Senin hingga Kamis usai zuhur hingga asar diramaikan oleh aktivitas belajar mengaji. Lebih 50 anak nelayan yang ikut belajar mengaji dengan bimbingan 3 pengajar yang masih belia. Dan tempat belajar ini mereka namai Taman Pendidikan Al-Quran Al-Hidayah. Ngajarin anak-anak ngaji. Ngaji apa yang diajarin? Ngajinya Iqra dan Juz. Dari Senin sampai Kamis jam 3 sampai jam 4. Ada berapa murid yang diajarin di sini? Ada 50. Ini dibayar tapi gratis ya? Kamu? Seorang santri mengaku sangat senang bisa belajar membaca Al-Quran. Anak-anak ini yakin belajar sejak dini bisa dijadikan bekal sepanjang hidupnya. Berapa lama di sini belajar? Senang belajar ini? Ya? Para santri berharap rumah ibadah yang mereka tempati untuk belajar membaca Al-Quran ini diperbaiki agar mereka bisa lebih leluasa dalam belajar. Amir Hamzah, Sabta Rizki, melaporkan dari Kutai Timur. Pantai ini bernama Ambalat dan letaknya di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di akhir pekan, pantai ini ramai pengunjung. Mereka bukan hanya penduduk setempat, tapi juga dari daerah lain. Beberapa pengunjung menyukai tempat ini karena suasananya tenang dan pantainya pun masih bersih serta tersedia banyak makanan rakyat. Meski begitu, pengelola tidak melarang saat pengunjung datang dengan membawa makanan dari rumahnya masing-masing. Tanggapan saya mengenai pantai ini adalah pantai ini salah satu pantai yang menurut saya bersih, terus juga bagus banget buat kita untuk kumpul keluarga, apalagi buat libur-liburan sekarang. Pantainya itu bersih, terus luas, indah sekali. Cocok banget buat aku yang suka foto-foto di sini. Terus untuk fasilitasnya juga lengkap. Anak-anak bahkan juga senang bermain di sini karena tempatnya juga seru.
Untuk memanjakan pengunjung, pengelola wisata menyediakan sejumlah fasilitas, mulai gazebo, jembatan ke arah laut, dan penyewaan sepeda listrik, dan lain-lain. Pantai kami di sini lebih ramai lah gitu, dan antusias pengunjung juga lebih banyak ketimbang yang dulu-dulu. Dulu sepi betul, sekarang sudah ya banyak dikenal orang-orang gitu. Kalau pada masuk banyak sekarang. Kalau fasilitasnya apa aja Bang yang disediakan di sini? Kalau fasilitas kita di sini punya gazebo, jembatan ke arah laut, sama penyewaan-penyewaan seperti ATV, sepeda listrik. Untuk bisa menikmati suasana Pantai Ambalat, pengunjung yang mengendarai sepeda motor akan dikenai tarif masuk Rp25.000, sedangkan pengendara mobil tarifnya Rp50.000. Amir Hamzah, Faidil Adha, melaporkan dari Kutai Kartanegara. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.